Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, dengan Dieter Nicholas dalam renungan singkat. Dan beberapa waktu ke depan kita akan membahas perkataan-perkataan Yesus yang sangat fenomenal. Dan yang hari ini kita akan bahas terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, latar belakang kisah ini adalah sebenarnya Yesus sedang menyampaikan kata-kata perpisahan. Karena kalau kita mempelajari dalam Yohanes 13, di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melayani murid-muridnya untuk yang terakhir kali. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, murid-muridnya Yesus ini percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Seorang raja yang mereka telah nanti-nantikan untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi kenyataannya hari itu Yesus ingin meninggalkan mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudaraku, jadi hari itu kondisi murid-murid sedang gelisah, sedang galau, sedang khawatir karena Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan mereka kemudian Yesus memberikan sebuah statement untuk menguatkan hati para murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksud bahwa Yesus akulah jalan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, akulah jalan itu punya pengertian bahwa di dalam Yesuslah ada semua jawaban dari setiap masalah kehidupan kita. Karena kata jalan di situ bukan kata benda, tetapi kata sifat. Kata jalan di situ bukan jalan raya yang kita injak setiap hari, yang kita lewati setiap hari, tapi itu merupakan sebuah kata sifat yang punya pengertian bahwa di dalam Yesuslah, bersama dengan Yesuslah, bahwa ada jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Ya, jadi dari sini saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa tujuan kekristenan kita bukan hanya sekedar sebuah tempat yang namanya sorga, tapi tujuan kekristenan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Karena kalau saudara mempelajari Alkitab dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali. Alkitab katakan begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal." Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Ada begitu banyak orang punya pemahaman bahwa hidup yang kekal adalah hidup selama-lamanya di sebuah tempat yang namanya sorga. Nah, hari ini saya ingin memberikan kepada kita sebuah definisi hidup yang kekal, bukan versi saya, bukan versi pendeta, bukan versi gereja, tapi apa kata Alkitab tentang hidup yang kekal. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di situ ada dua kata mengenal. Jadi hidup yang kekal itu ada hubungannya dengan mengenal. Kalau kita mempelajari Alkitab dalam teks bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata mengenal di situ dipakai kata ginosko yang punya pengertian begini, kita bisa tahu tentang Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Dan itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Jadi menurut saya sorga itu bukan ketika nanti kita meninggal dunia. Sorga itu sekarang waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Itulah sorga. Makanya begini Bapak Ibu, kita bisa nggak ya menghadirkan apa yang ada di sorga di bumi ini? Bisa kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya rekaman ada di kantor saya dan saya harus pulang ke rumah saya.
Jadi tujuan saya adalah saya pulang ke rumah. Pertanyaannya, rumah saya itu ada di daerah Harmoni. Apakah waktu saya pulang dan saya sampai ke daerah Harmoni itu adalah tujuan saya? Bukan. Saya harus pergi ke apartemen Istana Harmoni. Begitu saya sampai di apartemen Istana Harmoni, apakah itu tujuan saya? Bukan. Saya harus naik ke lantai 19 Delta. Setelah saya sampai di lantai 19 Delta, apakah itu tujuan saya? Bukan. Kalau di dalam 19 Delta tidak ada anak dan istri saya, itu bukan tujuan saya, Bapak Ibu. Karena tujuan saya adalah di mana ada anak dan istri saya, itulah tujuan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang paling penting itu bukan tempatnya, yang paling penting itu di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita harus berada. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya, perhatikan baik, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah sorga buat kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya ada seorang hamba Tuhan yang berasal dari India. Dengan berani dia berkata begini, saya rela masuk neraka asal Yesus ada di sana. Apa artinya? Yang paling penting itu bukan tempatnya, tapi yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud bahwa akulah jalan, dialah jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini, terimalah Yesus dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you.